Assalamualaikum, saya hari ini kedatangan paket dari Tukar Gadget, sebuah paket smartwatch dari Amazfit GTS 2e, dan ini saya beli sendiri, bukan dipinjam atau di endorse ya. Harganya sekarang yang sudah relatif turun sejak pre-order pertama 7 bulan lalu, 2020 akhir ya kalau nggak salah, itu ada di kisaran 2,4 juta dan sekarang sudah seharga Rp1.599.000. Oke, kita buka langsung aja. Dan ini dia Amazfit GTS 2e. Nah, saya pribadi belum tahu apa saja kelebihan dan kekurangan dari smartwatch ini. Secara saya sendiri sudah sejak lama ya memang menggunakan produk smartwatch dari Amazfit sendiri, yaitu Amazfit Bip. Dan jujur saya suka dengan setiap varian smartwatch yang dikeluarkan oleh Amazfit sendiri, dari sisi tampilan umumnya dan ketahanan baterai ya pastinya. Oke, dan dari boxnya cukup elegan ya, bagus. Yang bisa kita lihat di boxnya, yang pertama AOD, Always On Display AMOLED. Yang kemudian kedua ada Voice Assistant, Long Lasting Battery Life. Oke, di sini ada Blood Oxygen Saturation Measurement, itu SPO2 ya biasanya yang disebut seperti itu. Kemudian ada Sleep Quality Monitor, ada PAI, Health Assessment System, dan oke, di belakangnya apa lagi nih? Oke, ada nama modenya, versi Bluetoothnya versi 5.0, kemudian berfungsi dengan Android maupun iOS ya. Warnanya mouse green seperti yang saya pesan. Oke, kita langsung saja lihat di dalam boxnya ada apa saja di dalam kemasannya ini. Oh iya, ini dalam paket pembeliannya seperti tadi saya bilang ya, 1,599 itu sudah termasuk dengan Baseus Encok WM01. Jadi buat teman-teman yang mungkin berminat, nanti saya cantumkan link pembeliannya di deskripsi. Oke, kita langsung saja unboxing di kemasannya. Oke, dari mana nih? Oke, kita lihat saja. Ada box lagi di dalamnya ya. Oke, embossnya bagus banget dari tampilannya. Oke, kita lihat saja apa yang ada di dalam, dan ini dia tampilan smartwatchnya. Oke, kita singkirin dulu deh semuanya. Oke, green mouse. Oke, jadi di samping kiri kanannya itu ada box lagi, box penyimpanan. Nah, kita lihat apa aja sih isinya. Oke, dock charging. Oke, jadi dalam kemasannya itu cuma ada ini ya, dock charging, casannya, unitnya, dan satu buku panduan Amazfit GTS 2e. Oke, kita lepas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Kalau lihat dari tampilannya nih nggak jauh beda ya sama Amazfit GTS 2 si kakaknya. Kalau bisa dilihat dari sisi kanannya nih, ini dari sisi kanannya ini ada lekukan. Nih, nggak tahu fungsinya, mungkin buat protect si tombolnya ini ya. Jadi mirip banget dengan GTS 2 si kakaknya. Layarnya juga ya, cekungannya juga sama ini. Layarnya ini 2,5D. Beda memang sedikit dengan GTS 2 yang memang sudah 3D. Sebelah kirinya tidak ada speaker. Di GTS 2 ada. Lebar bodinya itu 1,40 inci, panjang bodinya itu 1,68 inci, dan ketebalannya itu 0,38 inci. Beratnya sekitar 25 gram. Tidak ada SIM card. Layarnya AMOLED dengan resolusi 348 x 442 pixel.
2,5D glass cover, jadi sudah terlindungi ya. Secara coba dilihat nih, 2,5D itu cekungan atau lengkungan dari layarnya ini ya. Ukuran layarnya itu 1,65 inci screen to body rasionya. Strapnya sendiri kalau menurut saya ini lembut banget, lentur sama dengan strap Amazfit Bip yang pertama ya, yang punya saya. Ini lembut dan ya emang nyaman aja sih dipakai. Ya, strapnya sendiri ukuran 20 mm ya, sama sih, jadi saya bisa ganti-ganti dengan strap Amazfit Bip. Sensor belakang ya, kita lihat, oh ada plastiknya. Oke. Ada dua pin dua pin magnetik buat charging, kemudian sensornya ini, kemudian ada apa nih, 3 lampu ya kalau nggak salah ini fungsinya. Oke, langsung saja kita nyalakan smartwatch-nya dan kita pairing dulu ke smartphone kita. Oke, Amazfit. Oke, bahasanya sudah bahasa Indonesia ya, sudah include. Oke, kita klik saja langsung. Unduh aplikasi dan pasangkan jam. Oke, jadi ini di pairing dulu sama smartphone. A few minutes later. Oke teman-teman, proses pairingnya sudah selesai. Saya juga sudah unduh aplikasinya langsung di smartphone saya. Nama aplikasinya itu Zepp ya. Kalau di Bip saya yang lama itu masih pakai Mi Fit. Nah, setelah proses pairing selesai, biasanya dia akan meminta kita untuk update ke firmware-nya yang paling terbaru. Dan proses pairing update ini memang cukup memakan waktu yang lama, cukup lama memang ya, tapi kita tunggu saja sampai proses selesai. Nah, sekarang kita lihat dulu tampilan yang ada di smartwatch-nya ini. Ini sudah saya ganti watch faces-nya. Oke. Dan kalau kita swipe ke kanan ada activity goal, lanjut ada heart rate, music, weather, dan kalau di swipe lagi ke bawah ini ada rincian untuk cuaca selama 1 minggu ke depan ya. Kemudian ada penghitung kecepatan angin juga, dan melihat kapan matahari terbenam dan kapan matahari terbit. Oke, kita swipe lagi, ada PAI, kemudian ada shortcut ringkasan cepat ya untuk menunya, dan balik lagi ke watch faces-nya. Jadi ini sistem widgetnya itu bergulir ya, kalau dari ke kiri ke kanan pun akan sama gulirnya. Dan sekarang mari kita lihat menu lengkapnya ya, sama seperti tadi sih. Ada activity, oke, ada PAI, ada detak jantung. Nah, heart rate ini kita coba langsung saja. Ini saya pakai dulu biar lebih kelihatan ya. Sebentar. Oke. Sudah terlihat. Bentar, saya fokus. Oke. Selama pengukuran ada baiknya tidak melakukan apapun ya. Cukup memakan waktu, tapi kita tunggu saja dan lihat hasilnya. Oke, 83 beats per minute, cukup normal ya. Oke, kita back saja. Oke, di bawahnya ada latihan. Oke.
kemudian riwayat latihan, ada stres ya, pengukur stres. Jadi kita bisa mengukur stres di sini, tingkatan stres kita bisa lihat di sini analisisnya, dan ini dihitung berdasarkan variabilitas detak jantung ya, melalui algoritma yang ada di smartwatch ini. Dan untuk mengukurnya kita cukup mengenakannya dengan benar dan tetap diam ya dalam beberapa saat. Oke, kita skip aja dulu. Lanjut kita ke SpO2 nya. Nah, untuk SpO2 ini pakainya mungkin agak sebentar. Nah, biasanya sih mungkin ada yang belum membacanya ya, atau belum tahu. Kita pasangnya itu satu jari dari tulang pergelangan kita. Ini agar lebih presisi saja dengan smartwatchnya. Kemudian kita kencangkan. Nah, oke. Kita mengukur SpO2 nya. A little longer than a few minutes later. Oke, 96%. Oke, cukup normal. Next kita ke cuaca tadi sudah ya. Oke, musik ini sudah terkoneksi dengan smartphone saya, jadi kita bisa kontrol langsung dari sini ya, tapi tidak bisa mendengarkan atau menyimpan lagu di smartwatch ini. Oke, kontrol suaranya juga kita bisa lakukan di sini. Next kita ke alarm, aktivitas widget. Nah, di sini ada menu ABC ya, altitude, barometer, dan kompas. Ini 3 menu yang sebenarnya sangat cocok untuk orang-orang yang senang naik gunung. Ini harus dikalibrasi dulu ya. Oke, ini sudah saya kalibrasi. Dan kompas bisa dilihat di sini. Ini oke. Coba kita swipe ke atas, ke bawah, kiri. Oke. Altimeternya oke, berfungsi ya. Kita bisa melihat tekanan udara dan berada di ketinggian berapa ya, biasa dari permukaan laut. Back, oke, ada timer, ada hitung mundur, kemudian ada cari ponsel. Oke, widget sudah, kemudian ada suhu ya. Nah, di Amazfit GTS 2 ini ada menu termometer ya, jadi kita bisa mengukur dan mengecek suhu tubuh kita. Sama penggunaannya dengan SpO2 atau heart rate tadi. Jadi kita cukup diam saja, dan smartwatch ini akan otomatis membaca suhu tubuh kita. Oke, 34,4 derajat Celcius ya. Oke, next. Pengaturan. Nah, pengaturan ini ada pengaturan wajah, jam atau watch faces ya. Jadi kita bisa mengganti watch face-nya dari sini, dari jamnya langsung. Ini saya sudah download beberapa ya. Kebetulan saya download ini dari aplikasi pihak ketiga ya. Nanti teman-teman bisa cek di aplikasi Google Play-nya. Oke, jadi tadi pengaturan watch faces-nya sudah. Sekarang layar dan kecerahan. Di sini kita bisa menyetel kecerahannya.
mau di otomatis saja atau disetel secara manual. Tentunya kalau semakin terang pasti akan menguras baterai dari smartwatch ini sendiri ya. Kemudian kita back, ada durasi nyala. Sini saya pakai 15 detik karena ini untuk konten, jadi nggak asik kalau mati-mati terus. Layar selalu nyala atau AOD ya, always on display-nya ini kita bisa atur mengikuti watch faces, atau mau yang jam digital atau wajah dari jam tombol putar ya contohnya. Oke, back. Statusnya kita pakai yang cerdas, terjadwal, atau selalu nyala. Coba kita tes yang cerdas. Oke, kita back. Always on display-nya akan seperti ini ya. Back lagi, fungsi getar di sini kita bisa atur getaran sistem atau dengan sistem getar yang kita atur sendiri. Preferensi pengguna. Nah, di sini kita bisa setting semuanya. Jadi kita bisa menambah dan mengganti tampilan atau menu yang perlu kita masukkan di aplikasi watch face depannya atau di dalam aplikasi yang sebelumnya. Apakah kita mau mengganti atau tidak ya, terserah dari kita. Aplikasi akses cepatnya apa, di sini kita bisa atur semuanya. Misalnya ini aplikasi tersedia, kita bisa menambah dan bisa mengurangi ya. Deteksi latihan, kategori, jika latihan diminta berstatus oke, kita skip saja. Back. Arah pemakaian, karena jamnya ini saya pakai di tangan kanan ya, jadi otomatis di tombol kanan. Oke, sistem. Oke, di sini ada versi firmware-nya sudah yang paling terbaru, versi 1.4.2.04. Oke, di sini ada tampilan dari fabrikasinya ya. Kemudian nyalakan ulang, apa kita ingin merestart smartwatch-nya. Kemudian matikan, kita bisa mematikan secara manual. Tentunya kita akan masuk lagi ke menunya ya, dan itu saya rasa cukup makan waktu. Kita tinggal memencet saja tombol yang ada di sebelah kanan sini beberapa saat dan itu langsung mati. Oke, itu lebih cepat dibandingkan dengan kita masuk lagi ke dalam menunya. Kemudian ada reset pabrik. Oke, itu yang terakhir. Oke, ini ada lagi ya. Oke, sekarang kita lihat yang ada di aplikasi di smartphone-nya. Di sini ada toko, notifikasi, dan pengingat getaran, pemantau kesehatan, pengaturan jam, manajemen daftar aplikasi, kartu pintasan, pengaturan aplikasi, cari jam, finding phone, berbagi data detak jantung, data waktu real, batas pengikatan, berjalan di latar belakang, pembaruan sistem tentang perangkat ini, dan panduan pengguna produk. Kita ke toko dulu ya. Di sini kita bisa ganti watch face. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini aplikasi yang kedua ya. Jadi kita di sini aplikasi dari Amazfit bawaannya ya, Amazfit GTS-nya. Ini kita bisa ganti langsung watch face. Di sini ada banyak banget dan bagus-bagus. Satu yang saya suka dari Amazfit itu adalah watch face-nya cukup banyak ya, dan cukup bagus. Jadi kita bisa mengganti-ganti sesuai dengan pilihan kita ya, tinggal diinstal saja langsung ya. Contohnya saya kasih contoh satu deh biar lebih enak, kayak contoh ini ya. Oke, dia butuh sinkronisasi sebelum. Oke, nah ini sinkron cukup cepat. Oke, ini sudah selesai
proses sinkronisasi dan penggantian watch faces-nya jadi tampilannya seperti ini. Keren ya. Oke, jadi ada banyak sekali watch faces yang bisa kita lihat di menu Zep ya. Watch faces yang ada di aplikasi Zep ini cukup banyak. Oke, kita baik aja. Ada kemudian di toko tadi ya, watch faces-nya, notifikasi dan pengingat. Nah, di sini ada panggilan masuk yang bisa kita setting untuk menerima notifikasi panggilan ya, ada telepon. Tapi kita tidak bisa menjawab karena tidak ada speakernya. Jadi ini beda dengan si Amazfit GTS 2 yang bisa langsung mengangkat teleponnya ya. Oke, jadi ini hanya bisa memberikan notifikasi plus tampilan info dari kontak yang menelpon. Kemudian pengingat berdiri, ini untuk mengingatkan kita sudah berapa lama kita duduk ya. Oke, SMS masuk ya, peringatan SMS masuk, notifikasi target baik lagi, notifikasi dan pengingat sudah. Getaran, nah di sini kita bisa mengatur juga untuk getaran panggilan masuk ya. Kita bisa custom sesuai dengan getaran pengingat yang kita inginkan ya. Contohnya seperti ini, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek. Oke, kita simpan dan kita bisa setting. Nah, seperti itu contohnya ya. Oke, baik lagi, ada jadwal, kemudian ada alarm standar ya, notifikasi aplikasi sama juga, pengingat berdiri, SMS masuk, notifikasi target. Oke, baik, ada pengaturan jam atau sebentar ya, pengaturan jam. Di sini ada tampilan kecerahan, getaran, kunci dan kata sandi saat lepas jam. Jadi ini bisa kita pakai kunci ya. Coba kita setel misalnya ini aja, jadi akan terkunci ya dengan sandi yang tadi kita sudah bikin. Oke, balik ada target, rekor, tambah teman, tambah akun, umpan balik pengguna, analisis cerdas, dan setelan. Setelan ini oke, kita bisa memeriksa pembaruannya juga dari sini, apakah ini sudah yang terupdate. Kemudian terakhir tentang smartwatch ini sendiri ya, versi aplikasinya, algoritmanya, perjanjian software, kebijakan privasi, dan sebagainya. Oke teman-teman, selesai sudah unboxing dan pembahasan Amazfit GTS 2e ini. Jujur ini adalah smartwatch yang cukup bagus di kisaran harga Rp1,599.000 tadi. Dari segi bodinya juga cukup kokoh, layarnya, panelnya juga AMOLED 2,5D, strapnya cukup lentur, dan apalagi ya, kekurangannya paling tidak ada speaker sih dan storage, jadi bisa simpan lagu apa seperti si kakaknya itu ya, Amazfit GTS 2. Teman-teman jangan lupa subscribe dan like, juga komen untuk channel ini biar kedepannya akan lebih baik lagi tentunya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.